Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita melanjutkan materi selanjutnya tentang orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi inti, yuk sekilas kita ulas apa itu bulan suci Ramadan. Bersama saya, Tria Karina Yasmin. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Selain itu, bulan ini juga khusus bagi umat Islam, di mana pada bulan yang mulia ini umat Islam diwajibkan berpuasa. Selain itu, bulan ini juga ditunggu umat Islam karena merupakan bulan penuh rahmat dan ampunan Allah. Nah, kita sudah menunaikan ibadah puasa Ramadan hari keempat. Kira-kira apakah kita termasuk dalam orang yang beruntung atau orang yang sebaliknya? Seperti yang kita ketahui bersama, setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan, umat Islam akan merayakan hari kemenangan. Mereka yang merayakan Idul Fitri adalah orang yang menempa dirinya untuk betul kembali ke fitrahnya setelah melewati serangkaian ujian. Bukan seperti orang-orang yang merayakan Idul Fitri yang dengan ponggahnya membuat rangkaian seremoni padahal sehari pun dia tidak berpuasa. Maka orang tersebut termasuk dalam orang yang merugi bahkan celaka berjumpa dengan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menaiki mimbar untuk khutbah Jumat, pada anak tangga pertama beliau mengucapkan amin. Kemudian ketika menaiki anak tangga kedua dan anak tangga ketiga, beliau juga mengucapkan hal serupa. Setelah selesai menunaikan sholat, para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga pertama sampai ketiga?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Pada anak tangga pertama, aku mengucapkan amin. Karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang ketika disebut namamu, wahai Muhammad, dia tidak berselawat kepadamu." Kemudian, pada anak tangga yang kedua, Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang tinggal bersama kedua orang tuanya, tetapi tidak membuatnya masuk surga. Dan pada anak tangga ketiga, aku mengucapkan amin, karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang melaksanakan ibadah syaum di bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Lalu, siapa saja golongan yang merugi dalam bulan Ramadan? Yuk kita kembali ke materi. Berikut 5 golongan orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Yang pertama, orang yang menganggap biasa. Artinya, tidak ada yang berbeda seperti bulan lainnya sampai bulan Ramadan berlalu. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang yang melewatkan ghanimah atau biasa disebut dengan harta rampasan perang yang tidak ternilai harganya. Yang kedua, orang yang tiba-tiba berubah alim. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Contohnya, dari perilaku tidak baik menjadi baik seperti tidak berhijab, kemudian mengenakan hijab, dari yang tidak sholat, kemudian menjadi rajin sholat, baik yang wajib maupun sunnah. Namun, jika nanti selesai Ramadan, manusia tersebut kembali berbuat maksiat kepada Allah dengan cara melepas hijabnya, dengan cara meninggalkan sholatnya. Kemudian, golongan yang ketiga merupakan orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Orang yang hanya menahan hawa lapar dan haus saja, ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing, menyebar, memfitnah, dan menghina. Pada saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tidak juga berubah sehingga Ramadan tidak membawa pengaruh baik bagi kehidupan sehari-hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya. Golongan orang yang merugi keempat yaitu orang yang tidak memanfaatkan waktu. Mereka yang hanya tidur pada siang hari di bulan suci Ramadan serta bergadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya, itu adalah golongan yang merugi. Kemudian yang kelima,
orang yang tetap melakukan maksiat. Selama bulan Ramadan, terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala seperti amal puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga qiyam Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lewat. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung materi. Kita masih diberi kesempatan 26 hari lagi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepadanya agar dosa-dosa kita diampuni dan taubat kita diterima, sehingga kita tidak termasuk dalam golongan orang celaka dan merugi dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu jangan lupa mengerjakan soal yang ada di slide terakhir ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.